Asyura yang dilaksanakan oleh kaum muslimin setiap tahunnya di setiap tanggal 10 Muharram, ya 10 Muharram. Ya, kalau kita tahun ini berarti pada hari Sabtu nanti. Ya, sekarang kita masuk 7 Muharram. 7 Muharram artinya hari Rabu 7 Muharram. Ini malam Rabu, berarti hari Rabu 7 Muharram. Dan 8 Muharram hari Kamis, 9 Muharram Jumat, dan Sabtu 10 Muharram. Berarti puasa hari Sabtu nanti, puasa Asyura. Dan Nabi kita SAW telah mengazamkan juga untuk berpuasa tanggal 9-nya. Ya, karena beliau mau selisih orang Yahudi yang juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka beliau mengatakan la in aishtu ilal qabil la usumanna tasi'. Maka sebaiknya kaum muslimin, dan ini perlu untuk kita ingatkan karena harinya sudah semakin dekat, untuk kita niatkan sejak sekarang berpuasa sejak hari Jumat nanti tanggal 9 Muharram dan berpuasa pada 10 Muharram. Dan ini puncaknya, berpuasa pada 10 Muharram. Dan Nabi kita SAW ketika ditanya dalam hadis Muslim oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang pahala puasa Asyura, beliau mengatakan ahtasibu 'alallahi an yukaffir as-sana allati qablah. Saya berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, ini keutamaan puasa Asyura, keutamaan yang sangat besar. Apatah lagi dia juga memang adalah puasa yang pertama kali disyariatkan dalam syariat Islam sebelum datangnya puasa di bulan suci Ramadan. Dan dianjurkan juga puasa sehari sebelumnya, yang dianjurkan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan bahwa sumu Asyura wa khalifu al-yahud sumu yauman qablahu au ba'dahu. Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, maka hendaknya kalian berpuasa satu hari sebelum Asyura, karena orang Yahudi cuma berpuasa hari Asyura saja, atau satu hari sesudah Asyura, yaitu tanggal 11 Muharram. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, untuk mengatakan bahwa tingkatan puasa Asyura itu ada 3. Yang paling rendah yaitu sekedar puasa Asyura saja. Dan yang tingkatan kedua, puasa Asyura dan puasa sehari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Dan yang ketiga, yang pertama, tingkatan yang tertinggi adalah puasa 3 hari, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ini diikuti oleh beberapa ulama kita, yaitu puasa hari Asyura dan satu hari sebelumnya puasa Tasu'a, dan satu hari setelahnya yaitu puasa tanggal 11. Dan ini dikatakan puasa yang paling sempurna. Namun khawas sekalian, para jamaah sekalian, seperti yang sudah sering kita terangkan, ya mungkin hampir tiap tahun kita terangkan masalah ini, bahwa dari segi disiplin ilmu hadis, ya tentang hadis Ahmad tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada kelemahan sanadnya karena diriwayatkan oleh salah seorang perawinya, Muhammad bin Abi Laylah, yang terkenal dengan kelemahannya, ya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laylah, ya yang terkenal dengan kelemahannya, seorang faqih namun lemah dalam periwayatan hadis, ya. Dan ini salah satu periwayatan beliau. Dan karena itu hadis ini dari segi sanad lemah, yaitu hadis yang menganjurkan puasa sehari sebelum Asyura dan puasa satu hari setelah Asyura. Dan juga di sisi yang lain, dari sisi matannya hadis ini menyebutkan berbedalah dengan Yahudi. Dan cara berbeda dengan Yahudi, seandainya kita mengambil hadis ini, disebutkan puasa juga sehari sebelumnya
atau puasa sehari sesudahnya, menggunakan kata-kata au yang menunjukkan takhir, pilihan. Tidak mengatakan wasumu yauman ba'dahu, dan puasalah juga sehari setelahnya. Karena itu seandainya mau digunakan hadis ini, ya, walaupun hadisnya lemah dari segi sanad, maka sebenarnya hadis ini justru menunjukkan puasa, kalau sudah puasa tanggal 9 berarti sudah cukup, atau jika tidak sempat puasa tanggal 9, maka puasa juga tanggal 11-nya, puasa 10 dan tanggal 11-nya, ya. Walaupun juga perlu untuk kita katakan bahwa tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya, jika ada yang mengambil sebagaimana pendapat dari Imam Al-Qayyim dan beberapa ulama kita, kalau ada yang mau berpuasa 3 hari berturut-turut, 9, 10 dan 11. Apatah lagi, ya, ada satu sisi pandang lain dari Imam Ahmad rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahwa dianjurkan juga puasa sehari setelahnya, utamanya jika ada keraguan dalam penentuan awal waktu Muharram, ya, ada keraguan dalam penentuan awal Muharram, maka sebagai kehati-hatian sebaiknya juga puasa 1 hari setelahnya. 1 hari setelahnya itu hari tanggal 11. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tawus bin Kaisan, salah seorang tabi'in. Beliau berpuasa 3 hari karena kehati-hatian jangan-jangan ada salah perhitungan dalam penentuan awal waktu Muharram. Dan perlu untuk kita katakan, dan ini sesuai dengan edaran Dewan Syariah, ya, bahwa penentuan awal Muharram yang kita sudah tetapkan berdasarkan keputusan dari pemerintah dan juga berdasarkan ru'yatul hilal yang dilihat oleh salah satu ormas, ya, dari ormas NU yang sempat melihat hilal sehingga ditetapkan, ya, walaupun sebagian besar tidak melihatnya, ya. Karena itu ada yang mungkin sebagian meragukan, ada yang meragukannya, walaupun bagi kita selama yang mengatakannya seorang yang bisa terpercaya, maka hukum asalnya kita mengambil persaksiannya, apatah lagi memang sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan sebagian ormas di Indonesia ada yang dengan hisab agak berbeda, ya. Jadi kalau perhitungan yang umum, ya, hisab Muhammadiyah dan sesuai dengan hasil ru'yatul hilal, ya, dari NU dan sesuai dengan keputusan resmi pemerintah, dan ini juga yang kita perpegangi, bahwa 10 Muharram itu bertepatan dengan hari Sabtu nanti, ya, hari Sabtu. Namun sebagian yang dengan sistem hilal, sistem hisab juga menggunakan kalender dan sistem perhitungan hisab, diantaranya dari Persis, itu 10 Muharram menurut perhitungan mereka itu tanggal hari Ahad, ya, hari Ahad. Kita tentu saja dalam menetapkan menggunakan hilal, menggunakan ru'yatul hilal, dan ini yang kita perpegangi. Namun kita menyerahkan keputusan terakhir pada pihak pemerintah, karena ini adalah ibadah yang sifatnya jamaiyah. Karena itu jika ada yang ragu, ya, tentang hal ini, maka sebagaimana kata Imam Ahmad rahimallahu taala, silahkan berpuasa juga hari setelahnya, yaitu hari Ahad, ya. Maka siapa di antara kita yang mau berpuasa hari Kamis, lalu hari Jumat dan hari Ahad, maka insyaallah itu suatu hal yang baik dan tidak dikatakan bid'ah, bahkan sudah disebutkan oleh sebagian ulama kita dan dicontohkan oleh sebagian ulama kita.